Assalamualaikum, channel Dedi Sahabat Teman. Pandemi masih tetap berlangsung. Corona harus tetap kita waspadai. Protokol kesehatan tetap dipatuhi. Hari ini kita berada di kawasan barat Kota Palu. Kita ketemu seseorang hari ini. Kita langsung sapa saja seseorang. Teman kita baru ketemu, baru kenalan, belum kenal namanya. Langsung saja kita kenalan sama teman baru kita. Dikenalin Mas, namanya siapa ya? Ya, Assalamualaikum, nama saya Rahman. Saya tinggal di Palu Selatan, kebetulan tinggalnya di masjid. Sebelum ini kita sudah pernah buat konten ya tentang orang anak muda tinggal di masjid untuk channel Dedi Sahabat Teman. Mas Rahman punya KTP ya? Ada Kalau nama yang tertulis di KTP? Rahman. Rahman saja? Iya, hanya Rahman saja. Rahman itu artinya apa Mas? Pengasih. Pengasih. Wih, namanya keren. Mas Rahman. Heeh. Mas Rahman berkegiatan sebagai apa ini? Kalau sehari-hari sebenarnya saya tinggalnya di masjid, Mas ya. Ya. Tinggal di masjid. Ya, segala profesi, segala pekerjaan yang ada di masjid itu harus bisa dilakukan. Baik dari membersihkan masjid, Ya. azan maupun sebagai imam masjid. Selain dari itu juga ada pekerjaan luar, itu ngajar di sekolah. Multi profesi, anak muda punya banyak kegiatan. Tunggu. Yang profesi di masjid itu sebenarnya sebutannya apa Mas? Mau disebut marbot tidak masalah, mau disebut imam juga tidak masalah. Apapun sebutannya, insya Allah tidak apa-apa. Pegawai syarah. Ya, bisa dibilang juga seperti itu. Siap. Kita ketemu anak muda yang punya multi talenta dan multi profesi. Rahman. Sebelum ini kita ketemu juga marbot masjid, tapi statusnya mahasiswa. Ini Mas Rahman seorang pengajar di pandemi. Sekarang posisi kita. Mas Rahman. Kalau Mas Rahman mengajar sudah seberapa lama? Saya ngajar awal dari Februari, 28 Februari ya 2018. Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahunan. 3 tahunan mengajar. Ini mengabdi, pengabdian atau sudah keluar surat? Sudah ada SK-nya. Siap. Saya kan ngajarnya di sekolah yayasan ya, sekolah yayasan. Jadi alhamdulillah sudah keluar SK dari yayasan. Sebelumnya juga pernah ngajar sih, sebelum di sekolah yang ini pernah ngajar di sekolah SMP juga sebelumnya. Kurang lebih 10 bulanan kali ya, 10 bulan. Tapi setelah itu karena kemarin ada pekerjaan lain sempat terhambat, jadi resign dari sana. Seperti itu. Jadi tetapnya sekarang mengajar di suatu yayasan ya. Di sekolah yayasan. Teman baru kita, saudara kita Rahman, pengajar. Kita gali tentang suasana gimana kejadiannya sekolah di masa-masa pandemi. Kita panggilnya Pak Guru. Hormat Pak Guru. Pak Rahman, Mas Rahman. Saya panggilnya Mas aja ya. Ya, boleh. Mas Rahman. Ini pandemi sudah berlangsung 2 tahunan. Apa yang terjadi sebenarnya di dunia pendidikan? Luar biasa sekali ya. Dalam dunia pendidikan saat pandemi seperti ini banyak sekali ujian, baik untuk guru, kemudian siswa maupun orang tua sendiri. Iya. Jadi banyak ujian dan tantangan itu. Salah satunya itu kalau yang saya alami sendiri sebagai seorang guru itu, saya kan ngajarnya pelajaran Al-Quran ya. Saya ngajarnya pelajaran Al-Quran. Ini kan banyak orang tua siswa itu yang memang kemampuan untuk membaca Al-Qurannya itu sangat di bawah standar sekali. Jadi saya mengakui juga. Itu. Jadi memang yang hal seperti ini nih dibutuhkan sebenarnya kita tuh ngajar lebih sukanya tatap muka daripada online, karena orang tua itu kemampuannya kan masih di bawah, sebagian besar di bawah dari standar untuk baca Al-Quran. Jadi untuk untuk memberikan pemahaman tentang baca Al-Quran yang baik sesuai dengan hukum tajwid sendiri itu dibutuhkan seorang guru. Jadi kita sebagai guru Quran sendiri, kalau kita memberikan tugas yang di rumah yang memberikan correction adalah orang tua. Benar. Kadang kalau sudah diberikan laporan hafalan Qurannya misalnya, kemudian dikoreksi dari kita sebagai seorang guru, pasti akan imbal baliknya kurang tepat
pasti akan semakin banyak koreksian karena memang bukan orang yang ahli di bidang itu sendiri yang memberikan pengajaran langsung. Iya. Kalau misalnya orang tua siswa atau orang tua santri itu memang punya basic untuk membaca Al-Quran yang baik, alhamdulillah kita sebagai seorang guru sendiri juga tidak terlalu kesulitan. Iya. Cuman ya apa adanya sekarang, banyak sekali yang memang Kendala ya kendalanya yang seperti dihadapi. itu. Benar. Kita lanjutkan obrolan seru kita. Seminggu 7 hari kalau waktu tatap muka ya, Senin sampai Sabtu ketemu di sekolahan. Nah, kalau di masa pandemi kan nggak pernah ketemu. Itu apa yang terjadi? Ini kan saya kan sekolahnya ngajarnya di sekolah yayasan ya. Jadi kita kalau tatap muka yang offline sebelum pandemi itu masuknya Senin sampai Jumat. Iya. Ya, Senin sampai Jumat. Tapi selama pandemi ini yang di awalnya itu seorang murid itu bisa kenal baik dengan gurunya. Ya. Tapi saat pandemi ini Dikira yang temannya. kurang lebih, bahkan mereka tidak tahu ini siapa. Padahal kemarin saya sempat ngajar loh di kelas 1, Ya. itu akrab sekali sama itu anak. Setelah pandemi ketemu lagi, saya tanya sama itu anak, masih kenal dengan saya? Dia bilang lupa siapa ya? Dia lupa. Astaga. Jadi banyak sekali anak yang lupa dengan nama gurunya sendiri. Kalau hubungan saja murid sama guru bisa lupa, apalagi bacaan Quran atau pelajaran lainnya ya. Betul sekali. Iya. Ini Al-Quran kan harusnya, apalagi hafalan ya, kita Iya. kan fokusnya di sana hafalan, baca Quran dengan hafalan. Apalagi hafalan ya, kalau hafalan ini tidak tiap hari diulang, tidak tiap hari dijaga, maupun dengan bacaannya pasti akan lupa. Betul. Jadi kita salah satu kendalanya juga itu. Jadi kalau tatap muka yang offline itu kita bisa selalu mengulang hafalan di sekolah. Tetapi saat online ini yang seperti ini, aduh memang hafalan anak-anak itu banyak yang ini. Iya, benar. Mas Rahman, ini kan kalau waktu efektifnya ngajar, maksudnya kalau ketemu jam pelajaran atau mengajarnya, berapa waktu yang harus butuh biar anaknya tahu dan mengerti? Yang offline atau online nih, Mas? Yang keduanya. Nah, kalau offline dulu ya. Ya. Kalau offline itu kan biasanya saya kan ngajarnya 3 kelas, Mas ya, tiga kelas. Jadi setiap tatap muka itu kita dikasih waktu 2 jam pelajaran. Itu yang offline. Tapi selain dari itu juga pagi kan kita memang ada jadwal murajaah ya. Iya. Ada jadwal murajaah jaga hafalan dengan sholat duha. Siap. Jadi waktu untuk hafalan untuk Al-Qur'an sendiri itu bisa dibilang 2 jam per hari untuk satu kelas. Nah, sedangkan online ini kadang cuman sampai 10 menit paling lama. Karena kita harus 10 menit untuk satu orang anak ya. Iya. Dikali 3 kelas yang saya ajar ya sekian menit lah. Bisa dinilai sekarang. Itu sangat tidak efektif. Tidak efektif sekali. Benar. Bahkan kita sudah kasih kita kasih sudah jadwal setoran dari jam 7.30 pagi sampai 19.30 malam. Ya. Hasilnya tetap tidak akan maksimal karena orang tua siswa ini kan kebanyakan adalah pegawai. Iya. Kebanyakan adalah pegawai yang punya pekerjaan juga di luar. Iya. Ternyata pandemi ini selain ini ya, merenggangkan hubungan guru sama murid, siswa sama pengajarnya, banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kita terjadi dan memang tidak bisa sama sekali. Betul sekali. Kalau Mas Rahman, ini harapannya ke depan ini, dalam waktu dekat ini, harapannya untuk kelangsungan pendidikan kita. Ya. Yang pertama saya memang sebagai seorang guru ya, sangat mengharapkan ini pertama pandemi ini segera berakhir gitu. Supaya pembelajaran ini bisa kembali normal, bisa kembali tatap muka. Karena kita sebagai seorang guru juga rindu kepada siswanya kita. Kalau online ini tatap muka tidak bisa, kemudian silaturahmi tidak terjaga, banyak sekali kendalanya. Belum lagi pemahaman anak-anak juga tidak sama seperti yang offline. Ini kita sangat mengharapkan bisa tatap muka kembali. Yang kedua, kita juga mengharapkan sebagai seorang guru, walaupun dalam keadaan pandemi, untuk para siswa dan orang tua ini tetap bisa bekerja sama dengan gurunya untuk mendidik anak di rumah. Seperti itu. Mas Rahman ini multi profesi tadi ya. Beliau ini imam masjid, jadi jamaahnya banyak di masjid.
Mas Rahman pernah mendoakan sampai meraung-raung menangis Masya Allah. kepada Maha Kuasa biar pandemi ini segera berakhir gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Kita memang memang sangat berharap sekali bahwa pandemi ini segera berakhir. Karena kalau ini masih berlangsung terus, aduh, memang tidak tahu apa jadinya ke depannya seperti apa nantinya. Terus juga saya sangat berharap, kita semua sangat berharap, berdoa kepada Allah bahwa kita berdoa ini pandemi segera berakhir. Semoga apa yang terjadi saat saat pandemi seperti ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, bahwa saya sebagai seorang guru itu jadi seorang guru itu tidak mudah. Kita sama-sama berdoa bahwa pandemi ini semoga-moga saja bisa berakhir. Kita berharap dan doa kita yang jelas pandemi ini segera berakhir. Saya punya banyak teman, saudara juga keluarga berprofesi sebagai pengajar ya. Ini dalam hati kecil pengajar Mas Rahman. Ini masa pandemi ini senang nggak datang ke sekolah atau apa sih sebenarnya? Ada di dalam sana emang mengganjal. Ini guru-guru sebenarnya makan gaji buta. Nah, ini ya, kalau kita kan saya kan guru Al-Quran ya sebenarnya. Insya Allah alhamdulillah kami tidak tidak makan gaji buta, karena kita cara mengajarnya memang diatur sendiri. Kalau saya sebagai guru Quran, kita memberikan materi dulu kepada siswanya. Ketika sudah sampaikan materinya, itu anak mempraktekkan apa materi yang sudah didapatkan. Kemudian setelah itu mereka memberikan laporan kepada kita. Setelah laporan kita terima, ada yang keliru, kita kembalikan lagi koreksiannya. Kita berikan koreksian dengan suara ataupun melalui video call. Jadi kita tidak hanya memberikan tugas, setelah tugas terima. Kita tidak begitu, kita tetap ada imbal baliknya gitu. Sepersekian guru, menurut Mas Rahman sebagai pengajar, apa semua guru seperti ini punya keinginan seperti itu? Kalau ini saya kurang tahu ya, kalau di sekolah umum. Kalau kami sendiri alhamdulillah mengajarnya tetap tetap ada imbal balik. Cuman ada beberapa sekolah kemarin yang sempat saya dengar dari seorang siswa yang memang bersekolah di tempat sekolah umum. Mereka sedikit kewalahan dengan pembelajaran online seperti ini, karena mereka hanya diberikan tugas, bahkan pernah itu hanya dikasih buku, kerjakan halaman sekian, setelah itu kemudian tugasnya dikumpul. Nah ini sebenarnya yang mungkin bisa dibilang bukan mengajar namanya. Seperti itu. Jadi itu keliru ya. Nah kedepannya Mas Rahman, ini kalau pandemi masih tetap berlangsung, sebenarnya harapan tadi ya disebutkan segera berakhir. Tapi kalau memang masih tetap berlanjut, seperti apa pandangan Mas Rahman? Kalau memang pandemi ini tentunya pertama kita sekali lagi berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya. Kalaupun memang masih berlanjut seperti ini sangat disayangkan sekali, karena kemungkinan besar kecerdasan anak-anak itu akan sudah betul-betul buta. Diakui pengajar. Jadi kita orang-orang luar, orang awam nih, pengajar saja mengakui itu. Nah, dilanjutkan Mas. Apalagi kalau pelajaran Al-Quran ya. Al-Quran ini kalau kita pelajari, satu huruf saja yang keliru tanpa bimbingan langsung oleh seorang guru yang ahli di bidang itu akan sangat fatal akibatnya. Tentunya kalau pandemi masih terus-terus seperti ini, masih terus berlangsung, pembelajaran online akan tetap terus-terusan seperti ini, tentu akan memberikan hasil yang sangat-sangat tidak diinginkan. Seperti itu. Kesempatannya saya berterima kasih banyak untuk channel Dedi Sapa Teman. Apapun profesi kita, dimanapun kita, selama nyawa di kandung badannya, harapannya itu pandemi segera berakhir. Mas Rahman juga sama ya? Iya, tentunya kita sangat berharap pandemi ini akan segera berakhir. Iya. Karena kalau seperti ini terus, akan banyak generasi penerus ini yang buta dengan ilmu, baik dari ilmu Al-Quran maupun pelajaran umum. Bahkan untuk kebangsaan sendiri, mereka tidak akan bisa tahu kebangsaan itu seperti apa kalau pembelajarannya masih seperti ini terus. Untuk channel Dedi Sapa Teman, terakhir Mas, boleh dikasih salam untuk penonton kita di channel Dedi Sapa. Oke, teman-teman semua jangan lupa nonton selalu di channel Dedi Sapa Teman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.